Wa 'alal muridi ayyajtahida fi hifzi qalbihi, dan atas setiap seorang murid atau orang-orang yang punya keinginan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyajtahida fi hifzi qalbihi, hendaknya dia bersungguh-sungguh di dalam menjaga hatinya. Menjaga hati dari apa? Yang pertama, minal wasawisi, menjaga hati daripada sifat was-was. Was-was itu kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, itu kan biasanya adanya di dalam hati. Wal afati, kemudian yang kedua, menjaga hati dengan sungguh-sungguh. Al-afa itu punya makna kerusakan hati. Jadi hati itu bisa rusak. Dan ntar ada sebab-sebabnya hati seorang menjadi rusak. Wal khawatirir radiyah, yang ketiga, menjaga hati kita daripada pikiran-pikiran yang buruk atau yang jelek. Khawatirir radiyah, atau bisa juga diartikan kemauan yang lemah untuk melakukan perubahan. Jadi kata Imam Haddad, bagi setiap seorang murid yang punya keinginan mendekatkan diri kepada Allah, setelah dianggap bersih hatinya, setelah dia ngadu atas segala kesalahannya, tugasnya selanjutnya adalah harus sungguh-sungguh menjaga hatinya. Minimal dari 3 hal tadi. Yang pertama, menjaga hati daripada wasawis. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran yang ada dalam hati kita. Banyak kekhawatiran banyak. Contoh yang paling gampang, misalnya kekhawatiran terhadap urusan rezeki. Selalu khawatir sama urusan rezeki dia. Hari ini kita ngobrol, kata dia begini, besok kalau kagak nyari, kagak punya duit ini, gitu ya. Makan dari mana ini, kata dia begitu tuh. Padahal besoknya belum nyampe, tapi hari ini udah khawatir kagak bisa makan. Akhirnya besok pagi ketemu sama temennya, ngomong begitu lagi habis subuh. Makan apa, nyari gitu ya. Ada nggak ya rezeki buat saya gitu. Itu padahal dia ngomongnya sambil ngopi segelas, merokok sebatang, sama pisang goreng sepiring. Tapi ngomong begitu tuh. Jadi pagi-pagi udah mikirin siang. Nah, dia kagak sadar, padahal pas lagi ngomong gitu, ngobrolnya sambil ngopi segelas, rokok sebatang, sama pisang goreng dan sepiring, kan gitu ya. Itu dia kagak hitung tuh sih, rokok sebatang yang dia isep, pisang goreng yang lagi dia makan, kopi yang lagi dia minum, itu seakan-akan bukan nikmat menurut dia gitu. Jadi masih mikirin tak punya duit apa kagak. Emang itu rokok kalau dihargain berapa? Itu kopi kalau dirupiahin, kalau kita beli di kopi Oke Bos, tahu kopi Oke Bos tahu aja, yang suka di Monas, sama di taman ini, iya, yang selalu kita mesen, bang kopi Oke Bos gitu, namanya kopi Oke Bos namanya. Itu udah ketahuan 3.000 sampai 5.000. Pisang goreng biar kata boleh dibagi, coba kalau kita goreng dari beli pisangnya belum, minyaknya belum, gas. Jadi kalau dihitung itu korek dah, gasnya belum, gitu. Jadi mikirin yang belum kelihatan, khawatir sama urusan rezeki itu khawatir aja bawahnya gitu. Nah, orang yang pengen deketin diri kepada Allah Ta'ala itu kudu menjaga hati dari yang begitu. Sebab kalau kita khawatir sama urusan model begitu, entah bisa timbulnya kita ragu dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Janji Allah dalam Al-Quran banyak kan? Banyak. Ada ayat yang mengatakan ud'uuni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, maka niscaya akan aku ijabah, aku kabulkan doamu, gitu katanya. Kenapa kita enggak boleh ragu dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang sering ragu dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, entar dampaknya dua. Dampak yang pertama, qadhan fi basiratihi. Yang kedua, wa ikhmadan binuri sariratihi. Jadi dampak orang yang gak yakin dengan janji Allah itu dapat memadamkan cahaya mata hati. Yang kedua, dapat merusak mata hati. Jadi bicara hati ini, sebab kita lagi disuruh pintar-pintar jaga hati. Gitu. Hati kalau udah rusak, sakit namanya. Sama kayak badan kita. Badan kalau udah rusak, sakit namanya badan. Badan kalau udah sakit, ngapa-ngapain kagak enak. Ya. Biar kata di depan kita ada nasi padang sepiring, lauknya rendang, ditambah lagi bawang udang sama tunjang, kan enak banget itu. Cuman lagi sakit, lidah pahit, ngapa-ngapain? Kira-kira habis nggak nasi padang? Enggak bakal. Sebab badan lagi sakit. Nah kalau hati yang sakit, dampaknya apa? Ibadah jadi berat banget. Kalau hati yang sakit, diajak ke masjid ogah, ke majlis taklim romannya kaki nempel aja di ubin rumah gitu, susah mau melangkah. Ada aja alasannya. Kalau guru-guru kita sering nyontoin begitu, mau ngaji mah mendung-mendung dikit, tangan keluar gitu ya dari teras, tangan keluar gitu. Ya gerimis-gerimis dikit ini romannya gitu. Gede kan? Gede urusan ngaji mah. Tapi kalau urusan yang lain, keluar tangan nih, ya gerimis, berhenti kan? Berhenti. Jadi pikirannya udah positif aja tuh. Gitu. Jadi kalau badan yang sakit, kita ngapa-ngapain kagak enak. Kalau hati yang sakit, ibadah jadi berat, susah itu ibadah. Boro-boro kita mau sembahyang berokat-rokaat gitu. Kalau hati udah sakit, baca Quran nih baru selembar, baca Quran selembar, kira-kira ngantuk kan? Belum sejus ya, belum sejus. Kirain kita lah husu dia baca Quran sambil nunduk. Kirain kita tuh orang nunduk baca Quran husu amat gitu kelihatannya. Lama-lama makin nunduk. Ules. Makanya nggak boleh ragu dengan janji Allah. Kata ulama, jangan pernah ragu dengan janji Allah yang belum terpenuhi. Bukan tidak dipenuhi, belum terpenuhi. Ada orang begini, saya udah salat duha Ustaz, perasaan dua saya nggak pernah kurang dari 4 rakaat. Kadang 6 rakaat, kadang 8 rakaat saya duha gitu. Tapi romannya sampai gini hari yang saya pinta belum dikasih-kasih sama Allah gitu. Nah itu bukan yang nggak dikasih, belum saatnya dikasih. Ini gampangnya biar paham nih. Orang kalau berangkat kerja ke kantor, misalnya dari rumah kita ke kantor itu 1 jam, nyampe kantor. Teorinya begitu kan ya? Karena kita udah ngukur tiap hari jalan kerja sejam pasti nyampe di kantor. Nah tapi di pertengahan jalan kita kagak pernah tahu tuh, tergantung kitanya. Bakal kita nyampe lebih cepat atau tepat waktu, atau bisa jadi terlambat. Saking pengen buru-buru, ada orang yang naik motor selap-selip tuh, set, karena mikir motornya kecil Honda Beat ya.
set gitu ya. Mio. Iya, Mio juga. Biru lagi warnanya. Warnanya apa? Biru. Baru dicat ya. Baru dicat lagi. Itu saking pengen cepet nyampenya sampai slap slip. Kagak disangka-sangka nyenggol. Jatuh. Kalau udah nyenggol mobil orang ditambah kita jatuh, kira-kira urusan di jalanan lama. Tadinya mah pikiran kita nyelapnya biar cepet nyampenya, malah lama. Ujung-ujungnya bisa terlambat. Atau ada yang pengen cepet dia ngambil jalur kere aja terus. Kan ada kerjaan iseng tukang tambal ban ya. Kalau di jalan sebelah kiri biasanya tuh ngapain dia? Ya, ada yang iseng nyebarin paku gitu. Karena dia bukan di jalan yang benar, dia ngambil ke jalur trotoar atau jalan yang nggak diaspal, brudak. Kagak taunya ada paku, bocor bannya. Tukang tambal ban kagak ada lagi, jauh adanya. Dorong motor, kira-kira 1 kilo, udah makan berapa menit itu dorong motor. Begitu nemu tukang tambal bukan yang kudus lagi, yang pakai dibakar, kan lama lagi urusan. Nah itu jadi di pertengahan jalan tergantung kita. Sama kita sembahyang duha nih, harapan kita doa kita dikabulin. Tapi Allah melihat dulu tuh sejauh mana kita istiqomahnya. Tetap nggak nih lurus terus tuh 4 rakaat seminggu dapat sebulan, itu dilihatin dulu. Atau misalnya hari ini sembahyang, besok kagak sembahyang, kagak sembahyang gitu kan. Jadi belentang istilahnya. Nah itu tergantung kitanya, bakal doa itu cepat dikabulin atau enggak. Atau bisa jadi ada sebab-sebab yang kemudian nyebabin doa kita tertahan. Satu hari ada ulama besar namanya Ibrahim bin Adham. Begitu Syekh Ibrahim bin Adham lagi jalan-jalan nih, ada orang nyamperin Syekh Ibrahim bin Adham. Karena ini ulama besar, masyhur keilmuannya, Syekh Ibrahim bin Adham ini adalah tempat orang bertanya masalah agama pada saat itu. Ini nyambung sama yang barusan kita bahas. Jadi kata nih orang, wahai Tuan Syekh, bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan doamu. Nah, kata Syekh Ibrahim bin Adham, terus masalahnya apa? Saya perasaan doa udah banyak banget Tuan Syekh. Asal sembahyang saya minta ini, minta itu. Saya sampai sholat duha kagak lepas itu, kadang 2, kadang 4, kadang saya bangun malam. Tapi roman-romannya sampai gini hari masih banyak doa saya yang belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Perasaan dia. Itu saya Ibrahim bin Adham senyum-senyum aja begitu ditanya begitu. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, qad matat qulubukum, kalau itu masalahnya, bisa jadi hatimu sudah mati lantaran 10 perkara. Ada 10 sebabnya. Panjangan kalau kita bahas 10 gitu ya. Belum tentu kelar sampai besok ini. Di antaranya aja kata Syekh Ibrahim bin Adham, aradtumullaha walam tu'addu haqqahu. Yang pertama, bisa jadi lantaran kita ngaku kenal sama Allah, sering beriman kepada Allah, bilangnya mah walam tu'addu haqqahu, tapi sementara dalam keseharianmu hak-haknya Allah tidak kamu berikan. Apa itu haknya Allah? Haknya Allah itu apa-apa yang menjadi kewajiban kita, itu haknya Allah. Hak untuk disembah, hak untuk dipuji. Nah kita sehari muji Allah berapa kali itu? Misalnya ngagungin Allah Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. Berapa kali kira-kira saya itu? Coba Bapak yang duit. Hah? Kalau lagi nggak punya duit punya, Masya Allah. Oh. Kalau lagi nggak punya duit udah ingat ya. Allah Akbar.
Ya, itu kan hak-haknya Allah. Tapi kalau ditanya Tuhan kita siapa, gercep banget jawabannya Allah. Beriman nggak kepada Allah? Beriman. Tapi perintah Allah mencuek aja. Bahkan apa yang dilarang justru malah dilakukan. Itu diantaranya. Jadi banyak hal yang menyebabkan kemudian doa kita tertahan, belum dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu jadi pentingnya menjaga hati yang pertama daripada was-was, termasuk was-was urusan rezeki. Jadi tidak ada makhluk di atas dunia kecuali Allah udah jamin rezekinya, gitu kan ya? Bayi aja yang belum bisa ngapa-ngapain, ada nggak rezekinya? Ada. Bayi. Ada tukang ojek, bininya baru lahiran, tukang ojek nih misalnya. Itu dia ngojek mangkal dah, apalagi sekarang kan banyak online ya. Ojek pangkalan kalah nggak? Kalah. Ngojek bawa modal 50.000 dia bawa nih ke pangkalan. Ya orang sekarang atau dia ngorder atau udah keluar dari gang ya naik gojeknya. Itu perhitungan dia mah bawa modal 50.000 ntar bertambah. Itu tumben-tumbenan dari pagi dia nongkrong, pelanggan ataupun belum ada yang nyarter dia gitu. Akhirnya begitu ketemu siang nih, itu kan pagi berapa tadi modalnya? 50.000. Kira-kira dipakai ngopi berapa duit? 5.000. Nah, sarapan nasi uduk berapa duit? 7.000. Hah? 7.000. Ceban dah, ya ceban sama 5.000. 15.000. Sisa berapa? 35. Datang Johor belum dapat penumpang juga nih. Ya kan siang baru makan tuh dia. Akhirnya dia makan di warteg. Ya seirit-iritnya di warteg berapa duit? 15. Hah? 15 lah. Udah mau minum? 15.000 ya. Udah habis berapa ya? Pagi 15, 30. siang 15, 30.000. Ngopi lagi. Ngopi nggak siang? Rokoknya belum. Ngopi. Rokok belum rokok. Ya, kopi 3.000, rokok sebatang 2.000 dah. Udah berapa tuh habis? 7.000. 35. Sisa 15.000. Dapat penumpang belum? Belum. Anaknya di rumah bayi, belum bisa kerja, belum bisa nyari duit. Nah di masyarakat kita tuh ada kebiasaan tuh, asal ada bayi baru lahir, itu ibu-ibu pengajian pada nengokin, kan gitu ya. Kalau zaman dulu mah ada yang bawa ketan hitam, zaman dulu gitu ya, ya. Ada yang bawa ketan kental, ada yang bawa kue bugis, gitu kan. Rombong aja ibu-ibu tuh, jalan 3 orang, 4 orang. Begitu nyampe tengah jalan, ada ibu-ibu yang melihat, Bang, kok ngaji pada mau kemana? Lah, emang lo udah tahu? Ini mau nengokin anaknya si Anu, kan habis lahiran. Akhirnya buru-buru karena dia kagak sempat bikin kue, lari ke Alfa dia. Beli apa dia? 12.000. Nah, beli roti dah, gitu ya. Beli roti sama sirup. Gitu. Jalan lagi tuh. Tadi bertiga, berempat, nambah 1 orang jadi berlima. Jalan lagi, ada yang lihat lagi. Nyaji baru mau kemana tuh rame-rame. Lah, kan mau nengokin anaknya si Anu habis lahiran. Emang lo kagak tahu? Ya saya ngikut dah, kuning kalau gitu ya. Karena udah buru-buru, kagak sempet bikin kue, kagak sempet ke apa, akhirnya dia ngambil duit, gocap, taruh dalam amplop. Ya kan? Bahasa kita betul? Yempal. Nyampe tuh di rumah orang yang habis lahiran. Nah begitu nyampe di rumah yang orang habis lahiran, ini yang kadang-kadang kita pikirin kan itu ibu-ibu juga tahu ya. Bayi mah belum makan ketan hitam, dibawain ketan hitam. Belum makan roti sama sirup, tapi dibawain roti tawar sama sirup. Bayi juga belum bisa jajan, tapi ada yang nyempal, kan gitu ya. Terus jadi siapa? Hah? Rezeki bayi. Rezeki bayi.
Kan kagak ada orang ngapain nengokin bawahnya bayi, kan kagak ada. Tujuannya nengokin bayi. Tapi rezekinya berkah. No di sono babanya yang dari pagi nongkrong belum dapat apa-apaan, malah justru tekor udah 35.000. Akhirnya begitu nyampe tuh ketan hitam dimakan sama maknya, gitu ya. Kue bugis, kue unti dimakan sama emponya tuh bayi. Akhirnya tuh sehat keluarganya. Rezekinya mana rezeki? Bayi. Bapaknya udah kagak tahan, udah sore belum dapat juga pulang akhirnya. Lah tekor ini gua nanti tinggal sisa 15.000. Akhirnya begitu pulang capek keringetan, penumpang belum dapat. Begitu nyampe itu ibu udah pulang. Capek badan ngelihat bayi, anaknya senang nggak? Senang. Hilang nggak capek? Iya. Lantas itu bayi dia gendong, ditimang-timang, ada amplop jatuh. Tadi diselipin oleh ibu. Begitu dia buka isinya 50.000. Dapat ke Samsul 2 bungkus. Tuh, rezeki mau begitu. Jangan dikira-kira, jangan khawatir. Rezeki mah rezeki bayi, tapi kebagian semua nggak? Ya. Emaknya kebagian, emponya kebagian, bapaknya kebagian. Maka nggak boleh khawatir urusan rezeki. Itu yang pertama tuh disuruh jaga was-was kekhawatiran, was-was dalam hati kita, termasuk was-was urusan rezeki.